Kadang-kadang digunakan yang nggak masuk akal. Ya, ini perlu dipahami ini. Perlu orang mengerti. Makanya rusaknya zaman ini karena orang tidak mengerti di dalam bab pemerintahan. Orang sok mengerti pemerintah tapi dia nggak tahu mana yang haknya rakyat dan mana yang kewajibannya yang harus dia tunaikan, itu dia nggak tahu. Makanya nggak karu-karuan negara kita. Karena banyaknya bala yang Allah turunkan kepada mereka yang tidak mengerti dalam hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Man min walin ala nasi ila ji'a bihi yaumal qiyamah maghlulatan yadahu illa unuqih. Jadi tak seorang pun yang memimpin manusia kecuali kelak di hari kiamat akan datang dalam keadaan terikat tangannya. Terikat tangannya ila unuqih. Jadi seperti ini posisinya, ditekuk. Ditekuk begini, nempel antara leher sama lututnya, ditarik begini oleh malaikat. Fakkahu adluhu wa abqahu jawrahu. Maka semua pemimpin itu akan diberlakukan sama oleh Allah. Dia baik atau tidak baik, ya. Dia baik atau tidak baik dalam keadaan seperti itu. Maka yang bisa melepaskan ikatan di tangannya dan bisa membuat dirinya tegak lagi, yaitu keadilan yang telah dia perbuat. Ketika dia berbuat adil, ketika dia berbuat amanat, tidak berbohong, tidak berkhianat, maka terlepaslah ikatan tersebut. Jadi tanpa terkecuali, siapapun yang menjadi pemimpin akan diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak orang nggak mau jadi pemimpin. Ini jadi pemimpin jadi rebutan, naudzubillah min dzalik. Atau sebagai kezalimannya dia akan menghukumnya. Jadi ikatan itu akan menjadi tambah seret, tambah ditarik, tambah terbelenggu, tambah antara leher dan lututnya semakin bertemu dan semakin keras ikatan tersebut sehingga dia sampai menjulurkan lidahnya, naudzubillah min dzalik. La yawadanna rijalun law anna dawaibahum mulaqatun bisaraya walam yalu min amri nasi syai'ah. Rasulullah mengatakan seseorang akan menginginkan rambut mereka yang akan dikepang tergantung pada binatang. Maka mereka ini merasa tak akan pernah bertanggung jawab atas perkara manusia sedikit pun. Maknanya seseorang ini akan diikat dengan rambut yang dikepang seperti binatang, dan mereka ini tidak akan pernah mengakui apa yang pernah dia lakukan di dunia. Jadi pemimpin ini, makna dalam hadis ini, seseorang ini tak akan berani mengakui dirinya sebagai pemimpin. Tapi kalau di muka bumi, saya ini pejabat, bener enggak? Saya ini pejabat loh. Saya ini anggota dewan loh. Saya ini seorang gubernur. Saya ini seorang pemerintah. Tapi mereka nanti di akhirat nggak ada yang berani mengakui dirinya sebagai pemimpin. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Jadi pemimpin ini naudzubillah min dzalik sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kam min muhawwidzin fi malillahi ta'ala bighairi haq lahun naru yaumal qiyamah. Berapa banyak orang yang ikut campur dalam hal Allah, dalam harta Allah tanpa memilih hak sehingga baginya api di hari kiamat. Banyak orang ini yang memimpin akhirnya hartanya terkontaminasi dengan harta-harta yang tidak halal. Banyak
Makanya hati-hati dalam menjadi seorang pemimpin. Jangan ada yang mampu dan jangan ada yang mau mereka untuk menjadi pemimpin umat Nabi Muhammad SAW. Makanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu ketika didatangi seseorang yang masuk rumahnya, wahai Khalifah Umar bin Abdul Aziz, aku ingin bertanya kepadamu pada saat itu, pada malam hari ya. Saat itu pada malam hari. Zaman itu belum ada listrik, jadi menggunakan minyak dan teplok, kayak teplok begitu. Dinyalakan. Apa keperluanmu? Soal pemerintahan, kebijakan pemerintahan, atau soal apa? Atau ini mungkin soal pribadi? Naam ya Khalifah, ini soal pribadi. Langsung lampunya tadi dimatikan. Dipateni lampunya tadi. Dimatikan lampunya. Ya. Kata beliau, loh kok dimatikan? Tamunya dia mengatakan, loh kok dimatikan? Kok dimatikan kenapa? Karena ini urusan pribadi. Ini urusan pribadi. Sedangkan minyak yang aku gunakan, ini minyak yang digunakan untuk melayani masyarakat. Jadi tidak berani menggunakan minyak untuk urusan pribadi. Sekarang lihat. Mobil plat merah digeng lencer. Ya. Itu untuk tugas itu. Untuk tugas negara. Kita bisa melihat satu yayasan Makbaroh, saya pernah melihat yayasan pengurusan pemakaman, entah itu Sunan Bonang, entah itu Sunan Ampel, keliling. Itu pegawai zalim yang seperti itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarnya mereka tanpa ada keperluan yang berkaitan dengan masalah urusan Makbaroh misalnya, atau urusan pemerintahan, maka berapa itu yang sudah digunakan uang rakyat yang dia gunakan secara haram. Hati-hati. Kita bisa lihat, biasanya rumah dinas digunakan untuk keperluan pribadinya. Kan sering kita lihat, listriknya, mungkin airnya, mungkin hal-hal yang tidak keperluan rakyat, tidak untuk keperluan umat, tidak untuk keperluan yang sifatnya umum, untuk pribadi, untuk keluarganya, untuk golongannya. Yang kau gunakan adalah uang rakyat dan kau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak mudah menjadi pemimpin. Makanya setiap perkara pakai beda motor plat abang, hati-hati loh, Pak. Pakai mobil dinas, itu hati-hati loh. Anda gunakan selain keperluan dinas, itu haram hukumnya. Ini adalah satu amanat yang Allah berikan kepada seorang pemimpin pemerintahan. Kadang-kadang digunakan yang nggak masuk akal. Ya, ini perlu dipahami ini. Perlu orang mengerti. Makanya rusaknya zaman ini karena orang tidak mengerti di dalam bab pemerintahan. Makanya orang sok mengerti pemerintah, tapi dia nggak tahu mana yang haknya rakyat dan mana yang kewajibannya yang harus dia tunaikan, itu dia nggak tahu. Makanya nggak karu-karuan negara kita. Karena banyaknya balak yang Allah turunkan kepada mereka yang tidak mengerti dalam hal ini.